Oke guys, kembali lagi dengan aku Arda. Jadi di sini ya jam setengah 3 pagi ya kan, siapa bikin tutorial jam setengah 3 pagi. Jadi di sini aku bakal sharing tutorial ke kalian lagi tentang RVC versi 2. Jadi RVC versi 2 ini kalau nggak salah baru keluar 1 atau 2 minggu yang lalu dan aku baru sempet untuk bikin tutorialnya. Jadi di sini sebenarnya nggak banyak cincong kita ya. Jadi GitHub yang kita pakai masih GitHub yang sama seperti GitHub yang kemarin. Ini tutorialnya kurang lebih sama. Untuk RVC-nya, RVC 1 dengan RVC 2 itu kurang lebih sama. Nah, untuk perbedaannya sendiri, jadi apa sih bedanya antara versi 1 dengan versi 2 ya? RVC versi 1 dengan RVC versi 2. Kalau aku sendiri, jujur ini aku belum pernah training dengan versi 2 dan belum pernah membandingkannya juga. Tapi di sini ini ada creator dari Okada Voice Changer ya. Jadi Okada Voice Changer juga sudah mendukung RVC versi 2 di versi voice changernya yang ke 1.5.3. Di sini kita bisa coba dengerin perbedaan antara RVC versi 1 dengan RVC versi 2. Oke, aku play videonya. Ini yang versi 1. 我が輩は猫である。名前をもだない。どこで生まれたか、とんと見当はつかぬ。我が輩は猫である。 Ini 名 versi 前をも 2. だない。どこで生まれたか、とんと見当はつかぬ。 Nah, kalau dari telingaku ya, nggak tahu telinga kalian. Yang versi 2 di sini itu lebih clear kalau menurutku, lebih jelas lah pronunciation ya, pengucapannya. Jadi buat kalian yang udah pakem ya dengan tutorial kemarin, itu kalian bisa lanjut ke video ini. Tapi buat temen-temen yang belum tahu tentang RVC 1, kalian bisa nonton videoku yang 50 menit itu dulu, baru kalian lanjut ke video ini. Karena di sini aku nggak bakal ngejelasin dari awal, tapi langsung ngejelasin tentang updatean apa aja yang ada di versi 2 ini. Dan untuk GitHub-nya masih sama. Jangan lupa kalian kasih bintang di GitHub-ku ya kan, lumayan aku bisa jadiin portofolio mungkin ya kan GitHub-ku. Terus untuk versi 2-nya di sini aku ada buatkan baru, jadi kalau kalian mau pakai versi 1 atau yang lama kalian, jadi yang lama aku diamin soalnya takutnya nanti yang ikut tutorial yang versi 1 itu banyak yang bingung karena bang ini kok yang di GitHub beda sama yang di tutorial YouTube-nya gitu kan, takutnya. Jadi ya udah yang lama aku biarin, terus aku buatin yang baru juga. Sebenarnya kurang lebih tampilannya sama. Nah, nanti kalian tinggal ini open in collab, ini kalian open in new tab, terus kurang lebih tampilannya kayak gini ya, kurang lebih sama sebenarnya. Jadi seperti tutorial yang pertama, di sini aku bakal coba training. Di sini kalian pilih yang training, terus model name-nya. Untuk dataset di sini aku udah punya dataset. Jadi dataset bekas versi 1 kemarin ya. Misal aku mau pakai yang Yae ini. Jadi Yae, Y-nya Y besar ya. Yae. Kalau udah kita langsung run all aja. Run anyway. Oke, di sini setelah kita run all nanti bakal seperti biasa diminta untuk connect ke Google Drive. Jadi di sini mungkin aku sambil bahas. Jadi apa sih yang membedakan dari segi codingannya ya? Dari segi codingannya apa sih yang membedakan RVC versi 1 dengan RVC versi 2? Jadi ini aku buka dulu di sini. Jadi di RVC itu mereka menggunakan yang namanya pre-train model ini ya, pre-train ini. Pre-train model. Pre-train model itu apa? Kalau harus dianalogikan, pre-train model itu seperti guru lah ya. Jadi kalau kita baca di bagian sini, jadi di kata-kata ini, kalimat ini ya. Jadi dataset yang digunakan pada pre-training model itu kurang lebih menggunakan data sebanyak 50 jam dari kualitas high dari VCTK open source dataset ini. Jadi mereka kayak mengumpulkan voice atau suara orang gitu sebanyak 50 jam dengan durasi 50 jam. Dan itu dijadikan sebagai pre-train model gitu. Kalau dianalogikan pre-train model ini seperti guru gitu. Jadi dataset 50 jam ini akan menjadi gurunya gitu. Dan dataset kita, misal aku kan pakai dataset Yae nih. Dataset Yae ini akan menjadi siswanya gitu. Jadi si dataset Yae atau siswanya gitu bakal belajar dari gurunya gitu. Gurunya yang dimana gurunya ini udah belajar 50 jam dataset gitu kan. Jadi si siswanya bakal belajar dari gurunya atau dataset 50 jam ini gitu.
Nah, yang membedakan di versi 2, kalau versi 1 kemarin dia pakai yang ada di pretrain ini, folder pretrain ini. Jadi data-data ya PTH-PTH inilah yang dipakai, yang berisikan data 50 jam itu. Sedangkan untuk versi 2 dia pakai yang pretrain versi 2. Ya, dia pakainya ini. Jadi yang membedakan apa? Jadi kalau dianalogikan yang membedakan itu gurunya gitu. Jadi kalau yang versi 1 pakai guru A gitu kan sebagai pretrain modelnya, sekarang di versi 2 kita pakai guru B gitu. Yang anggapannya dimana guru B ini bisa dibilang kalau dianalogikan lebih hebat lah dalam mengajar gitu. Jadi sekarang gurunya baru gitu. Jadi kita pakai yang versi 2. Di sini kita coba lihat lagi apakah sudah selesai ini runnya. Oke, belum ya, masih di tahap download. Jadi sebenarnya yang aku tambahin di sini ya dikit doang ini. Jadi ini RVC versi 2 aku tambahin ini. Jadi dia bakal ngedownload ini. Ngedownload mana nih? Oh, mana tadi? Ya ini. Ini kan ada di folder pretrain versi 2 tadi kan, di Hugging Face-nya si LJ1995. Nah, aku download tuh dari Hugging Face-nya dia LJ1995 bla 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 di folder pretrain versi 2, terus nama filenya ini. Oke, kena seperti biasa, I'm not robot. Jadi aku download 4. Ini kan ada 4, 1 2 3 4. Jadi aku download ke 4-4-nya ini. Bedanya cuma di sana doang sebenarnya. Sama di versi 2 ini mungkin tampilan UI-nya itu sedikit berbeda, dan ada kemungkinan apa yang kalian lihat di tutorial ini bisa berbeda ketika kalian coba sendiri, karena versi dari RVC ini itu bakal update terus. Jadi aku kan ngambil RVC itu dari orang ini ya. Jadi dia menyebut namanya dia RVC Project sih. Jadi di sini itu terakhir dia melakukan update itu di sini nih. Ada 11 jam yang lalu. Jadi dia kayak sering melakukan update gitu di sini. Jadi bisa aja ketika kalian mencoba sendiri di sini tuh udah diupdate. Jadi yang masuk ke Google Colab pun ke-update juga, karena di sini kalau kalian lihat ini. Jadi kan di sini ada komen git clone, kayak aku mengclone atau menduplikat atau mendownload gitulah dari GitHub RVC Project retrieval bla 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 ini, atau inilah ini. Jadi aku copy dari sini gitu. Jadi sewaktu-waktu ya bisa aja kalau di sini berubah, berarti kan yang di-download atau yang di-clone ke Colab ini juga bakal berubah gitu. Oke, cukup basa-basinya ya kan. Ini udah, kita langsung masuk ke Gradio-nya. Nah, di sini tampilannya mungkin sedikit beda gitu ya, tapi kurang lebih sama sebenarnya. Jadi di sini ada untuk tab inference-nya biasa, di sini untuk separation-nya, terus di sini untuk train-nya. Ini yang dua ini jarang kita pakai. Terus di sini ada tambahan FAQ atau frequently asked question. Jadi di sini mungkin kalian ada yang bingung tentang sesuatu yang ada di sini ya kan. Misal yang sering ditanyain itu sebenarnya mana ya? Ini index ratio itu apa sih bang? Gitu kan. Sebenarnya aku setelah baca juga masih bingung ya. Ya kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian bisa copy tanya ke ChatGPT ini artinya apa gitu. Kan biasanya di sini ini kan kalian kan nge-setting ini fitur rasio nih. Fitur rasio ini apa dan seberapa harus disetting, dia ngejelasin di sini. Dan karena aku nggak yakin ngejelasinnya, aku karena nggak begitu paham, mungkin kalian bisa baca sendiri. Hehe. Oke, kita langsung balik ke trainnya. Di sini tampilannya sedikit berbeda, tapi kurang lebih sama ya. Jadi di sini seperti biasa, seperti tutorial 1 ya. Jadi aku langsung cepet aja. Di sini aku namain Yae seperti nama ini kita paling atas tadi, Yae ya kan. Terus kita ini pakai versi 2, dan versi 2 itu cuma bisa pakai yang 40K. Jadi ini biarin di 40K. Nah, jadi yang membedakan itu kan kalau versi 1 ya, kita lihat di sini. Dia pakai tuh pre-train garis miring ini PTH. Sedangkan kalau kita ganti ke versi 2, ya, yang di sini membedakan. Dia pakai pre-train underscore versi 2 bla 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 bla. Tuh yang membedakannya di sana. Atau dia intinya pakai file-file yang ada di sini inilah. Terus ini biarin true, ini biarin default. Terus sekarang kita masukin ini ya petnya itu di drive, my drive, dataset. Aku mau pakai yang ya ini, copy pet, terus paste di sini. Oke. Ini biarin 0. Terus kita lihat semua settingannya dulu ya. Ini biarin. Nah. Ini kalau yang ini shift frekuensi biasanya aku kasih 0.
Terus total training epoch ini bisa kalian atur sendiri, cuman karena ini untuk percobaan 10 mungkin ya. Bed size biarin. Terus latest CKPT ini yes. Terus ini untuk mempercepat ya kan. Kalau apa ya? Kalau dataset kalian di bawah 10 menit pilih yes. Kalau dataset kalian di atas 10 menit pilih no. Dan karena datasetku di sini di bawah 10 menit, aku pilih yang yes. Terus untuk yang ini kayaknya biarin no aja. Nah, di sini sebenarnya kita kan biasanya gini ya. Klik proses data, terus klik feature ratio, terus klik train feature index, terus klik yang train model. Nah, kalian boleh pakai one click training ini. Jadi one click training ini dia bakal langsung semacam klik 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 gitu ya. Jadi ini kayak shortcutnya gitu. Cuman terkadang ketika kalian ngeklik ini, itu indeksnya nggak ada. Kadang-kadang ya. Jadi kayak kalau kalian beruntung ya indeksnya ada. Kalau lagi nggak beruntung indeksnya nggak ada. Cuman apa ya? Kalau misal indeksnya nggak ada ya kalian tinggal klik yang train feature index ini. Kalau udah ada ya berarti nggak perlu. Jadi di sini aku bakal coba yang one click training ini. Kita klik, terus prosesnya kita lihat di sini. Kita lihat dari log outputnya, ya kan lagi jalan dia. Nah, kalau yang wafsuk ini kan waf sukses ini kan itu berarti apa namanya di bagian proses data ini sedang berjalan. Nah, setelah dia selesai proses datanya kan ini ditandai end process ini, dia bakal langsung lanjut ke ini feature extraction ini. Jadi karena aku pilih yang one click training ini, jadi dia setelah selesai proses data dia bakal langsung lanjut ke selanjutnya feature extraction. Di sini dia lagi proses ya kan, kita tunggu aja. Oke guys, tadi untuk ininya apa tadi namanya feature extraction. Jadi di sini dia udah selesaikan yang F0ing ini, terus dia lanjut ke ini kan misalnya pertanda kan selesai itu kan yang now, terus all feature done. Nah ini dia selanjutnya lanjut ke training yang utama. Jadi tadi selesai di 249, tadi aku lupa mulainya di berapa, tapi lumayan lama ternyata. But kita tunggu aja. Ini dia mulai trainingnya tapi belum muncul epochnya. Oke guys, jadi di sini aku mengalami error sepertinya, nggak tahu ya. Jadi di sini kalau aku baca dari errornya, ini error yang muncul karena save frekuensi ini aku taruh di angka 0. Sepertinya nggak boleh ditaruh di angka 0. Padahal di versi kemarin kalau nggak salah aku biasa naruh di 0 itu biasa aja. Jadi di sini kita taruh di angka 5. Nah karena kita tadi gagalnya kan di bagian train ya. Jadi proses datanya udah, feature extractionnya udah. Jadi tinggal aku coba pencet lagi yang train model. Ya seharusnya ini udah error sih nih. Dia nggak jalan lagi soalnya ini epoch 1 terus nggak ada lanjutannya. Kita train model. Nah ini kan dia muncul lagi nih. Kita coba lihat. Jadi untuk frekuensinya aku naikin ke 5. Jadi sebenarnya ini penting gak penting gitu kayak. Jadi aku kan training 10. Jadi dia kayak tiap 5 epoch dia bakal nge-save gitu. Jadi 5 epoch save, 10 save, 15 save, 20 save gitu. Kayak penting tapi nggak penting gitu. Karena kita di sini pakai Google Drive ya kan. Jadi apa ya? Gimana ngejelasinnya? Karena yang aku bakal butuhin nanti itu kan cuma yang terakhir ya. Jadi kayak mau ada save-saveannya atau enggak ya penting gak penting kalau mau ada save-saveannya sih. Oke, di sini dia udah mulai muncul seperti versi kemarin ya. Epoch 1 kayak gini tampilannya. Kita tunggu sampai 10 epoch ya guys ya. Nah, jadi dia tampilannya tuh kayak gini deh guys. Tadi kan aku atur save frekuensinya 5. Jadi di sini dia tiap 5 epoch. Jadi misal di sini kan 2 3 4 5. Terus dia bakal nge-save ini. Yang ini, saving model and optimizer. Nih, epoch 5 ke dalam dia simpen di logs yai g2333.pth. Jadi kayak tiap 5 dia save, tiap 5 dia save. Ya bagus sih. Gak apa, biarin default aja nanti kalian. Jadi jangan dinolin kayak aku tadi. Oke guys, jadi di sini udah selesai ya. Karena di sini udah ada training is done, saving final CKPT success. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat hasilnya harusnya ada di sini retrieval wis. Terus di wake ya. Jadi di sini ada YPTH yang Y-nya besar ini. Kalau yang bawah-bawah ini yang sebelumnya pernah aku train ya. Jadi kalau yang tadi yang baru kita train itu yang ini yang YPTH. Terus
Kita coba lihat di bagian logs yae. Nah di sini untuk indeksnya udah ada ya. Jadi indeks itu bakal kesimpan di sini. Ini kan edit bla 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 dot index. Terus di situ ada juga sebelum indeks ada tulisan v2 nya juga. Jadi udah versi 2. Terus biasanya kita juga perlu ini kan .npy nya ada, terus d sama g nya juga ada. Sekarang tinggal kita copy atau masukkan ke Google Drive kita. Ini kita stop, terus jalanin program yang di bawahnya. Karena tadi aku udah run all, jadi otomatis ketika aku stop ini dia langsung otomatis ngelanjutin atau ngerun yang di bawahnya. Yang di bawahnya ini untuk apa ya? Untuk nge-copy tadi, untuk copy G, D, edit, trained, sama yang NPY, sama yang PTH, yang YAI PTH ini, itu ke folder RVC di drive kita. Jadi kalau aku cek di sini harusnya udah ada. Ini YAI yang Y besar ini. Indeks yang V2 udah ada, NPY-nya ada, PTH yang G, D ada. Terus, yang biasa kita pakai itu yang edit ini ya, bukan yang trained. Terus di bagian weight juga udah ada yang YAI PTH yang 50 MB ini. Udah sih guys, sisanya tinggal biasa kalian bisa pakai di inference ya kan. Di inference di sini yang YAI besar belum ada, jadi refresh dulu karena kan baru kita training tadi, jadi belum masuk dia. Kita klik refresh ini. What? Oke, error ya. Aku pun tidak tahu. Kita coba untuk ngatasi error kayak gini, tidak usah bingung, tidak usah bimbang. Kita coba. Oh, ini tolol ya. Jadi di sini kan tadi aku stop ini. Nah, kalau udah aku stop mana mungkin dia mau jalan ya kan. Jadi harus kita run dulu. Jadi apa ya? Kalau kalian mau pakai Gradionya, ini nih harus jalan. Run web ini harus jalan, nggak boleh di stop. Kalau udah di stop atau mungkin ininya kalian close tab ini, ya kemungkinan nggak bakal bisa dipakai lagi. Pantesan errornya connection apa gitu. Di sini harusnya karena kita run ulang udah ada yang besar ya, ada kan? YAI-nya ada. Terus di sini masukin lagu kalian. Aku ada lagu nggak ya? Audio, ada banyak aku guys. Kita ya nggak usah dicoba lah ya. Soalnya ini juga 20 epoch kan. Jadi apa? Kayaknya aku nggak bisa berharap banyak juga sih dari 20 epoch. Jadi aku cuma mau jelasin ya seperti biasa. Di sini kalian bisa masukin apa namanya? Untuk vocals.wav-nya kan kayak versi 1 ya, jangan lupa tonton lagi versi 1 kalau kalian lupa. Terus di sini kalian bisa pilih, di sini ada pilihan baru ya. Kalau nggak salah versi 1 itu cuma ada harvest, sekarang ada creep ya. Silakan kalian coba untuk creep ini bisa berapa durasinya dan hasilnya kayak gimana. Jujur li aku juga belum nyoba ya kan. Ini apa ini? Kalau kataku sih harusnya ini ya, yang kayak ini itu diamin default aja, nggak apa-apa. Cuman kalau kalian mau tahu fungsi untuk apa, aku juga nggak tahu untuk apa. Bisa baca inilah. Ini kan udah dijelasin nih, walaupun kalimat singkat. Atau kalau kalian nggak ngerti ini apa maksudnya, ya udah mainin aja coba. Tapi kayaknya di versi 1 juga nggak ada pengaturan ini dan fine aja gitu ya kan. Jadi seharusnya nggak usah diutak-atik, nggak apa-apa. Cuman kalau kalian mau lebih advance lagi kan, lebih pro player, edit lah ini. Cuman ya aku kurang tahu nih utak-atiknya gimana. Terus untuk indeksnya kalian bisa masukin manual di sini atau kalian klik di sini. Ya kan di sini jadi kayak lebih dipermudah lah nyari indeksnya. Kalian nggak perlu masukin sendiri, tapi di sini langsung ada pilihan indeksnya. Kalau misal nggak muncul ya kalian tulis di sini sendiri. Terus bisa feature ratio ini kan seperti kemarin sama lah ya. Terus nanti tinggal di convert. Terus apalagi yang baru di sini di vocal separation ini ya, itu modelnya aku tambahin. Jadi kemarin cuma ada 3, sekarang ada banyak. Apakah aku sudah mencoba? Tentu saja belum. Silahkan kalian coba sendiri. Kemarin itu cuma ada yang HP5 bahasa Cina ini, terus HP2 bahasa Cina ini, terus sama HP yang karaoke UVR ini. Sisanya ini baru semua. Di sini ada yang kayaknya ini bisa ngilangin echo di suara, terus ngilangin echo sama reverb juga. Cuman hasilnya gimana? Coba sendirilah. Aku jujur li tidak ada waktu ya guys ya. Ya kalian kan kayaknya caranya udah aku kasih tahu. Nanti nyobanya gampang lah ya. Terus yang baru di sini paling ini apa namanya, hasil filenya mau format apa gitu. Biasanya kan WAV doang gitu. Sekarang bisa milih. And then semuanya masih sama. Ya seperti yang aku tadi bilang, di sini ada FAQ-nya juga. Kalau kalian mau baca-baca, Bang, nggak ngerti bahasa Inggris, copy ke Google Translate atau copy ke ChatGPT, minta ChatGPT yang translate. Easy kan? Teknologi sekarang sudah
sangat maju. Oke guys, kayaknya itu dulu untuk tutorial kali ini. Kayaknya lumayan panjang ya aku bacotnya. Thank you semuanya. Jangan lupa ini yang belum kasih bintang di GitHubku, kasih bintang. Sampai jumpa di tutorial-tutorialku selanjutnya. Stay safe, stay healthy, dan jangan lupa stay with me. Thank you. Wah, 38 menit.